Salam kebenaran. Hari-hari ini sekali lagi saya melihat begitu banyak orang yang Tuhan angkat sangat tinggi. Tiba-tiba bang, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba saudara kehilangan pengurapan, kehilangan kebenaran. Dan saya berkata betapa menyedihkan. Bertahun-tahun merintis sesuatu dan tiba-tiba hancur. Sekali lagi iblis sangat tidak suka. Dan iblis mencoba menjatuhkan dan menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari kejatuhan para tokoh Alkitab. Saudara, ada seorang yang bernama Kain. Dan Alkitab berkata saudara, di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai 12, saya mengambil ayat yang lain dari biasanya. Maka sekarang terkutuklah engkau dan terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, banyak orang tidak sadar akan apa yang menjadi kemarahan di dalam hidupnya. Saudara, dan kemarahan itu bisa menghancurkan dia seperti Kain. Saudara, banyak orang juga tidak sadar ada iri hati dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang saudara tidak sadar ada emosi yang seperti naga. Saudara, yang sekali saudara naga itu muncul, dia memakan dan menghabiskan hidupmu. Saudara, ada banyak orang tidak mengenali siapa dirinya. Saudara, dan itulah Kain. Kain tidak mengenali siapa dirinya. Saudara, Kain berpikir dia baik-baik saja. Saudara, dia menanam dan dia menghasilkan begitu banyak buah. Saudara, dia juga memberi yang terbaik buat Tuhan, itu pikirnya. Saudara, dia punya hubungan dengan orang tua, dia punya hubungan dengan adiknya, dan seluruh dunia hari itu cuma diisi dengan beberapa orang. Dan Kain berpikir dia baik-baik saja. Berapa banyak orang berpikir baik-baik saja, tetapi ada naga di dalam hidupnya. Saudara, naga itu bisa kemarahan, naga itu bisa iri, naga itu bisa kemalasan, naga itu bisa saudara kebutuhannya akan seks. Saudara, naga itu bisa saudara kebutuhannya untuk dipuji, sehingga dia begitu mudah dibelokkan kalau ada orang yang memujinya. Saudara, dan mereka sama sekali tidak mau peduli dengan hukum. Mereka tidak belajar dan tidak mewaspadai hatinya. Mereka tidak belajar dan tidak mengenali kelemahan ataupun kekuatannya. Saudara, ada begitu banyak orang seperti Kain merasa baik-baik saja. Dan pada waktu sesuatu mulai terjadi dan memancing, tiba-tiba naga itu keluar dan menghabisi dia, saudara. Hari itu saudara, pada waktu dia melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Karena persembahan Habel tepat, yaitu darah. Dan kita tahu saudara, bahwa yang bisa menyelamatkan saudara adalah darah Yesus. Pada waktu Habel mempersembahkan darah saudara, tiba-tiba itu begitu mengena di hati Tuhan. Saudara, tiba-tiba Tuhan berkata, ya nak, benar. Ini yang bisa menyelamatkan. Bahwa aku akan mengirim anakku yang tunggal untuk menyelamatkan. Sedangkan pada waktu Kain mempersembahkan saudara semua buah-buahan. Bukankah hari itu bumi sudah dikutuk. Dan bumi saudara menghasilkan buah yang tidak lagi seperti yang Tuhan mau. Saudara, dan Tuhan sedang mau mengajari Kain. Nah, persembahan bukan dari buah-buahan. Persembahan bukan dari sayur-sayuran. Tetapi tiba-tiba karena irinya saudara. Tiba-tiba karena emosinya. Tiba-tiba karena saudara dia sangat bersaing dengan adiknya. Saudara, dia mungkin melihat bahwa adiknya selalu lebih dimanja atau apapun alasannya. Itu menjadi saudara, dia menjadi begitu marah. Dan dia tiba-tiba memukul adiknya. Dan saya rasa dia tidak pernah sengaja membunuh adiknya. Tetapi adiknya jatuh menghantam batu dan darah mengotori semua hidupnya. Alkitab berkata, sejak hari itu Kain terkutuk. Sejak hari itu Kain menjadi pelarian. Sejak hari itu saudara, Kain saudara terpisah dari tanah, dari Tuhan. Dan sejak hari itu tanah atau apapun yang dia buat menjadi gagal. Berapa banyak orang yang dulunya berhasil, tiba-tiba gagal. Saudara, saya punya seorang teman.
Saudara, dia dulu adalah top nomor 1 catering. Tetapi kemudian dia mulai marah, saudara. Dia mulai marah dengan suami. Dia marah dengan hamba Tuhan. Dia mulai ngomong yang negatif. Dan tiba-tiba dia terpisah dari Tuhan. Tiba-tiba saudara, dia tidak sadar bahwa lewat perkataannya dia mengutuk seluruh hidupnya. Saudara, sekali lagi, kutuk tidak pernah dari Tuhan. Kutuk adalah hasil dari apa yang kita tabur. Saudara, Kain membunuh sehingga kutuk turun dalam hidupnya. Ada orang yang memaki saudara sehingga kutuk turun dari hidupnya. Ham membicarakan ayahnya sehingga kutuk turun dalam hidupnya. Jangan pernah berpikir Tuhan yang mengutuk saudara. Tetapi kutuk adalah konsekuensi dari sebuah perbuatan. Saudara, dan hari itu Kain tiba-tiba kehilangan semuanya. Dari Kain yang berhasil, dari Kain yang baik-baik, tiba-tiba dia kehilangan semuanya. Sama seperti teman saya. Dari seorang saudara catering terbaik saudara. Tiba-tiba dia kehilangan semuanya, sampai kehilangan rumah, kehilangan kesehatan, kehilangan saudara anak buah. Saudara, bahkan dia menjadi sangat miskin. Sekali lagi hari ini, mari kita pelajari. Mari kita belajar untuk mengerti dan mengenali naga atau kelemahan dalam hidup. Saudara, hari itu ada sebuah kejadian. Ini sudah lama sekali. Ada seseorang yang memelihara harimau, saudara, dari sejak dia kecil. Saudara, dan dia begitu sayang dengan harimau ini. Dia memeliharanya dengan baik, saudara. Tapi hari itu ada kejadian di ladang pada waktu dia sedang, saudara, bercocok tanam. Tanpa dia sadar ada sesuatu, saudara, yang mengena tangannya. Saudara, dan tangannya berlumuran darah. Saudara, dan tangannya saudara benar-benar saudara luka parah. Dan kulit terkelupas. Saudara, darah bercucuran. Saudara, dan harimau itu sedang ada bersama dia. Saudara, dan tiba-tiba saudara, insting harimaunya muncul. Pada waktu dia mencium darah, pada waktu dia melihat daging itu, entah bagaimana dia bisa merasa bahwa itu adalah daging buruan. Saudara, seperti tidak sadar bahwa itu tuannya yang memberi dia makan berhari-hari, saudara. Saudara, dia menggigit tangan tuannya, saudara, dengan sangat keras dan tercabik dengan sangat besar. Saudara, peristiwa itu sampai masuk koran pada waktu itu. Saudara, dan harimau itu ditembak, saudara, dengan peluru bius, singkat cerita. Saudara, tetapi tangan tuannya benar-benar tergigit sangat besar, saudara. Saudara, dan daging dan semua urat tendon semuanya rusak. Sehingga tuannya tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Saudara, dan butuh sangat banyak reparasi. Sekali lagi, tuannya tidak mengerti. Bagaimana mungkin harimau yang selama ini begitu jinak, yang menerima makanan dari tangannya, tiba-tiba menjadi begitu puas pada waktu dia mencium darah. Saudara, hari ini saya mau berkata, Alkitab menunjukkan seringkali ada harimau, ada naga yang perlu saudara pelajari dalam hidupmu. Dan saudara perlu memotongnya. Saya tutup dengan berkata, don't feed your dragon, but kill your dragon. Saya berdoa supaya kita tidak pernah dijatuhkan oleh rencana iblis ataupun kelemahan yang ada dalam hidup kita. Saudara, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan masih mau bawa saudara naik dan naik. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah selesai. Masih ada berkat besar dalam hidupmu. Dan dia tidak menghendaki seorang pun jatuh. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi sekali lagi, don't feed your dragon, but kill your dragon. Tuhan Yesus memberkati.